Halo semua, salam sehat. Ketemu lagi kita pada video kali ini, dimana video kali ini adalah video lanjutan dari video kita sebelumnya. Nah, video sebelumnya kita membahas mengenai interface dari aplikasi Filmora. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai video footage dan timelines ya pada saat kita melakukan editing video. Apa saja hal dasar yang perlu kamu ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada proses editingnya. Nah, pertama sekali kamu pastikan aplikasi Filmora sudah kamu buka. Nah, yang berikutnya adalah kita harus menyisipkan ya video footage kita, yaitu bisa berupa video klip atau gambar ataupun bisa juga berupa sounds ya atau file musik. Nah, caranya bisa kamu klik dari import menu import media file, atau bisa mengklik di bagian icon ini. Nah, saya sudah sediakan satu buah folder ya untuk materi video kali ini, dimana saya akan menyisipkan 4 buah file di sini ya. Saya seleksi semua, saya blok, saya open. Nah, berikutnya adalah kita bahas dulu satu persatu. Misalnya untuk video ya, untuk video. Nah, ketika videonya sudah kita masukkan dalam media ya, file-file yang sudah kita butuhkan kita sudah sediakan, maka kita diminta untuk mendrag ya atau menggeser ya dari media ini ke timeline. Nah, untuk pertama kita contohkan untuk video, kita klik tahan, seret seperti ini. Nah, ini menandakan dokumen videonya atau file videonya sudah berada pada timeline, tinggal menentukan di posisi mana yang kamu inginkan. Nah, untuk kali ini kita buat posisinya di awal ya. Nah, muncul pertanyaan seperti ini ya, karena default dari project editing kita itu adalah di ini dia 1920 pixel kali 1080 dengan pps nya frame rate nya adalah 25. Sedangkan dari video yang akan kita masukkan ke timeline itu ukurannya adalah 1080 kali 720 dengan pps nya adalah 30. Nah, pilihannya adalah apakah kita menggunakan match to media atau keep project setting. Nah, ketika kamu pilih keep project setting, berarti video yang akan kita masukkan ini menyesuaikan dengan settingan dari project ya, defaultnya, standarnya. Nah, tetapi kalau kamu ingin menggunakan resolusi dari original filenya itu sendiri, maka kamu memilih patch to media. Nah, untuk kali ini kita pilih menyesuaikan aja dengan original videonya. Nah, ketika videonya sudah masuk ya, kita akan melihat ya video footage yang ada di timeline ini dilengkapi dengan suara ya, artinya video ini memiliki suara ya. Nah, kita bisa lihat frekuensi suara. Coba kita play. Oke, kita bisa melihat seberapa panjang durasi video yang kita masukkan. Itu bisa dengan cara menggeser ya di bagian zoom in zoom outnya ya. Ini kita klik. Nah, durasi video ini kurang lebih 6 menit ya. Kita bisa menggeser dari zoom out dan zoom in nya. Nah, kalau dari sini juga bisa dari timeline-nya dengan cara ya diklik di bagian timeline-nya seperti ini, baru klik kiri, tahan, geser ya, geser mouse kamu ya ke kanan untuk memperlebar
jarak dari timelinenya, sedangkan ke kiri untuk memperkecil. Oke. Nah, untuk video ini sendiri kan sudah memiliki durasi, batas durasinya. Nah, untuk video ini tidak bisa diperpanjang ya, karena maksimal dari video itu sudah memiliki limit. Di situ kita bisa lihat batas akhir dari video ini adalah 6 menit 29 detik. Artinya kita tidak bisa lagi memperpanjang durasinya. Tapi untuk memperpendek durasinya kita bisa seperti ini. Kita bisa perpendek durasinya. Oke. Nah, biasanya video yang kita masukkan ke timeline itu akan memunculkan garis merah seperti ini. Ya, nah garis merah seperti ini menandakan ketika nanti kita play, ya ini kemungkinan akan lambat. File video tersebut perlu di render ya, perlu untuk kita render agar kerja dari PC atau laptop kita tidak terlalu berat ya. Jadi kita render dulu. Nah, di sini ada batas ya, batas timing waktu pada saat merender. Nah, di sini ada kurang lebih 2 menit. Nah, kita tunggu saja. Nah, video sudah selesai kita render. Kita bisa melihat garisnya tidak merah lagi tetapi sudah hijau. Nah, ketika nanti kita play akan lebih smooth ya, lebih ringan, dan proses kerja komputer kita pun tidak terlalu berat. Nah, berikutnya di bagian timelines ini ya, di video kemarin kita sudah sedikit singgung. Ya, di sini ada beberapa icon ya, khusus untuk video. Dia ada di sini icon show track ya, atau visibility invisibility, memunculkan atau tidak memunculkan track videonya. Sedangkan perbedaannya untuk timelines di soundsnya yaitu mute dan unmute. Oke. Nah, ketika kita aktifkan simbol gembok, nah ini seperti ini, bisa kamu lihat seperti ada arsiran dalam video. Nah, ketika videonya di play, ini videonya masih bisa di play ya. Nah, hanya saja kalau kita pindahkan ya, ini tidak bisa dipindahkan, tidak bisa digeser-geser ya. Sedangkan kalau kita buka unlocknya, video ini bisa kita geser ya, kita bisa pindah posisikan. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau video ini terlock, kita tidak bisa cut ya, kita tidak bisa potong videonya. Nah, itu gunanya dari penguncian di Filmora. Yang berikutnya, ketika kita aktifkan ya, atau soundtracknya seperti ini, jadi videonya pada saat kita play tidak memunculkan apa-apa ya, atau blank seperti ini. Tapi kalau kita munculkan, nah nampak dia. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk gambar ya, berikutnya untuk gambar. Nah, ketika gambar ingin kita masukkan atau kita sisipkan di timelines, posisinya ini bisa saja setelah video footage pertama yang kita sisipkan ya. Nah, seperti ini. Untuk gambar kita bisa perpanjang waktu tertentu ya, kamu bisa memperpanjang durasi pada gambar ya, tanpa batas, beda dengan video tadi. Nah, jadi kalau kita buat setelah
video, maka ketika nanti di play ya, kita akan bisa lihat nah seperti ini ya, berganti. Nah, bisa juga kamu sisipkan gambar ini di atas ya, di atas video. Nah, otomatis Filmora akan membuat video footage yang kedua ya, di timelapse. Nah, ini bisa kamu lihat, ini yang pertama, ini yang kedua. Nanti secara otomatis dia akan menambah. Oke. Nah, seperti ini bisa kita lihat ada gambarnya di atas. Nah, sekedar informasi, gambar yang saya sisipkan ini adalah tipe gambar PNG ya. PNG artinya gambar tidak memiliki background. Nah, kenapa saya membuat dua buah gambar? Di gambar kedua ini memiliki tipe gambar yang berbeda. Khusus gambar yang kedua ini saya masukkan JPG, biar nanti kamu memahami gambar dengan tipe seperti apa yang harus kamu persiapkan untuk proses editing ya, ketika gambar itu nanti menjadi salah satu faktor yang harus kamu siapkan untuk project video editing kamu. Nah, seperti ini saya masukkan PNG ya, PNG. Nah, bisa kita lihat di bagian timelapse-nya ya, ketika ada perubahan memunculkan warna merah seperti ini ya. Nah, ini ada sesuatu yang harus dirender, tapi itu bisa kita lakukan nanti pada saat di akhir ya. Mungkin ketika kamu sudah merasa sudah tidak perlu lagi mengutak-ngatik atau menambah sesuatu, maka sebelum diekspor gambar video itu harus kita render biar lebih smooth. Nah, kembali lagi ke gambar ini tadi. Nah, ketika gambar ini ya sudah posisi berada di atas video ya. Nah, jadi sekedar informasi, susunan dari video footage yang ada di Filmora ini ya, itu yang paling dasar ya, yang paling di bawah adalah bagian yang paling belakang ya. Artinya ketika kamu ingin menambahkan sesuatu gambar berada di depan video, maka kamu harus meletakkan gambar tersebut di atas video ya, di atas video footage kamu. Nah, seperti ini. Jadi ketika kamu misalnya membuat ini gambar di bawah ya, video footage-nya di atas, maka gambar kamu akan ketutup ya, tidak terlihat karena posisinya paling bawah. Nah, tapi kalau kamu kembalikan lagi di atas, maka posisi gambar ini ada di atas. Nah, ketika gambar ini kamu sudah tentukan di mana posisinya ya, maka kamu perlu melakukan pengeditan untuk ukuran gambarnya, karena bisa jadi ukurannya adalah ukuran yang belum sesuai dengan keinginan kamu. Jadi bisa kamu perbesar, perkecil, dan meletakkan di posisi yang kamu inginkan. Nah, untuk hal lebih detailnya mungkin nanti di video berikutnya. Misalnya kalau ingin kamu membuat gambar tersebut beranimasi ya, ada efeknya. Oke. Nah, itu untuk gambar. Berikutnya, seperti yang di awal tadi saya bilang bahwasanya di sini saya sediakan dua buah gambar. Nah, saya ingin menunjukkan perbedaan untuk gambar yang kedua. Nah, kalau kita seret ke timelapse seperti ini, kita akan melihat bahwasanya secara otomatis Filmora akan menambahkan satu buah video footage lagi ya. Ini dia. Kita coba perbesar. Nah, perbedaannya di sini bisa kita lihat. Nah, gambar ini karena posisinya paling atas dan dia tidak merupakan tipe file PNG, maka otomatis dia akan menutup ya, menutup video.
karena gambar ini memiliki background ya, background yang nanti akan menutup video atau gambar yang ada di bawahnya. Jadi perlu kamu nanti memilah mana yang tipe file PNG dan tipe file JPG yang kamu butuhkan sesuai dengan editing yang kamu kehendakin. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Berikutnya masuk kita ke bagian sounds ya. Kita sisipkan dulu sounds. Nah, soundsnya kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Nah, untuk sounds ini juga sama seperti video, kalau sudah ada limit batasnya maka tidak akan bisa diperpanjang, tapi diperpendek bisa. Oke. Nah, untuk sound ini sendiri ya, bisa kita lihat ada frekuensi gelombang suaranya dan dilengkapi dengan sebuah garis volumenya. Jadi ketika sounds ini ingin kamu perbesar, tinggal geser saja sehingga nanti gelombang frekuensinya akan semakin besar atau semakin tinggi. Tapi ketika ingin kamu perkecil, maka tinggal geser ke bawah, maka sounds yang akan kita dengar adalah kecil ya, nadanya akan kecil. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, untuk di bagian suara ini nanti ada icon icon mute dan unmute ya. Jadi kalau kamu ingin suara ini tidak kamu ingin dengarkan, cukup tinggal diklik ya, seperti ini. Nanti pada saat di play suara tidak akan dibunyikan ya. Tapi kalau kamu ingin aktifkan kembali, tinggal diklik sekali lagi untuk membuat suara itu terdengar. Nah, berikutnya di Filmora ini playheadnya dilengkapi dengan ada gambar gunting cut ya, atau split ya, untuk memotong durasi video yang kamu inginkan. Nah, sedikit yang perlu kamu ketahui pada saat mengcut, pastikan kamu tentukan apakah kamu mengcutnya itu per video ya, atau per footage ya, dari timelines atau keseluruhan. Contoh seperti ini ya, misalnya kamu ingin memotong sampai durasi sepanjang ini, kurang lebih hampir 1 menit ya, misalnya kamu letakkan di sini. Nah, yang kamu ingin potong adalah di video footage yang pertama ya, maka bisa kamu klik icon gunting ini, icon split, ataupun bisa melalui dari playhead seperti ini. Nah, kamu klik, nah di sini video sudah terpotong ya, tapi khusus untuk video footage yang pertama ya, karena kamu tadi sudah klik videonya baru klik cut. Nah, saya hapus dulu. Untuk menghapusnya cukup diklik, baru tekan delete di keyboard ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kalau pada saat kita mau menghapus, kita ingin seluruh footage kita ini tercut ya, terpotong. Nah, caranya gampang ya, cukup kamu pastikan kamu tidak beraktif di salah satu video atau sound footage-nya ini ya. Nah, kalau begini ini berarti aktif di salah satu.
Berarti kamu harus diaktifkan dengan cara diklik saja di luar seperti ini. Nah, di playheadnya tentukan di mana batas kamu ingin meng-cut, baru tinggal klik cut. Nah, maka seluruh video footage-nya dan sounds-nya ikut terpotong ya. 1, 2, 3 seperti itu ya. Cukup gampang ya, itu caranya untuk meng-cut video footage kita pada timelapse. Nah, tinggal kita hapus saja bagian yang tidak kita tidak butuhkan ya, hapus saja. Oke, ini kita tinggal nah, begitu selesai maka kita render dulu, memastikan nanti saat di play akan lebih smooth, lebih ringan. Nah, ketika sudah di play maka langsung tinggal mengklik export, tentukan nama file dari video editing kamu. Baru kalau kepingin kamu ingin melakukan otak-atik sedikit mengenai kualitas video, bisa kamu klik setting. Di sini ada 3 pilihannya, yang terbaik kualitasnya, terbaik, better, dan good ya. Dengan memunculkan kualitas yang berbeda ya. Contoh di sini bitrate-nya adalah 7000 kbps, kalau better lebih sedikit lagi 5000, kalau good 4000 kbps. Nah, ini menentukan nanti size dari video editing kamu. Nah, ini kalau kamu ingin membuatnya dengan kualitas yang terbaik bisa mengklik best, tapi kalau yang standar cukup bisa mengklik good saja. Oke, diokekan. Tinggal kamu tentukan namanya. Saya buat di sini contoh editing. Nah, di sini nanti frame rate-nya adalah 30 kbps dengan resolusinya 1280 dan dikali 720 dengan maksimum size-nya ya. Maksimum size-nya adalah kurang lebih 4 mega. Durasi 7 detik, tinggal klik export. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai dan tombolnya memunculkan fan target. Tinggal klik fan target, maka kamu akan diantar ke lokasi video editing tadi yang kamu kerjakan. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Kiranya cukup membantu kamu dalam memahami dasar pada editing di aplikasi Filmora. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, share ke teman, dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video. Nah, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Terima kasih.